Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami baru-baru ini baru pulang dari Korea Selatan. Korea Selatan ini Dari mana? dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Kami berangkat 4 orang, tapi dimasukkan 1 orang di Jakarta ulama. Di 5 orang kami berangkat menuju Korea Selatan. Alhamdulillah, pengurusan visa sudah selesai, sudah ada penanggung jawab di sana. Betulnya pengurusan visa, penanggung jawab itu pandai-pandai kita aja. Nggak ada sulit bagi Allah SWT untuk memberangkatkan orang dakwah seluruh alam. Bersedia insya Allah? Alhamdulillah. Sewaktu kami berangkat, pesawat berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, kami menuju Korea. Sampai nama bandaranya di sana, Incheon Airport. Kami waktu itu mendarat di Incheon Airport. Kami sudah ditunggu oleh penanggung jawab se-Korea Selatan. Namanya Haji Muhammad Ilyas, orang Bangladesh. Setelah itu kami dibawa ke kota Ansan. Jarak antara Incheon Airport ke kota Ansan lebih kurang 1 jam perjalanan. Kami dibawa ke masjid namanya Siratal Mustaqim. Kami bikin kerja di sana. Kami datangkan TKI Indonesia, bermusakarah tentang iman dan amal. Mana yang keperluan hidup, mana yang maksud hidup, sehingga hanya menangis dia. Bahkan ada orang Indonesia di sana sibuk dengan kerja dunia, tak salat Jumat lagi. Karena salat Jumat jauh sekali di sana. Masjid-masjid di sana cuma orang Indonesia ini TKI di kontraknya seperti ruko itu. Dia di situ rumahnya, di situ masjidnya. Nah, itulah kami buat kerja di sana. Setelah sampai di kota Ansan, kami gerak beberapa hari di situ. Alhamdulillah, asbab hidayah, 1 orang Korea bersyahadat masuk Islam. Jadi asli penduduk Korea ini tidak punya agama. Kalau ada masjid di situ berarti pendatang. Kalau ada gereja di situ berarti pendatang. Angka stres paling tinggi di Korea ini, Pak Hadirin yang mulia, perlu Pak ketahui. Jadi di sana Bapak diikram, disambut dengan baik ya? Disambut dengan baik. Habis itu, airport, ya. kami dibawa ke markas, nama markasnya Itaewon Masjid Islamic Center di Seoul itu. Baru di situ malam markas kami, baru diberangkatkan kami untuk taskil. Alhamdulillah, setiap gerakan kami, taskil pertama kami ke Changwon, alhamdulillah di situ, alhamdulillah ketemu dengan orang Jepang, dengan orang Korea. Alhamdulillah bermusyawarah tentang bagaimana kehidupan di akhirat nanti, dunia sementara akhirat sama, padahal lain agama. Akhirnya orang Korea dengan orang Jepang ini bersahadat lagi masuk Islam. Jadi ajib Bapak hadirin yang mulia, kita dilahirkan ini untuk bekerja dinas untuk seluruh manusia. Gak ada, dunia ini harus kita keliling. Bersedia insya Allah? Habis itu kami dioper ke kota Ansan, ke kota Nuksan. Di situ namanya masjidnya Anas bin Malik. Di situ ada orang Pakistan, orang Bangladesh, bahkan orang Indonesia ada di sana. Tapi yang kita tuju itu orang Indonesia. Biarpun orang-orang Indonesia yang belum dapat usaha dakwah, dia sudah mengikram kita, karena kita satu negara sama mereka. Alhamdulillah enak kerja itu. Habis itu baru pindah ke kota Iksan. Kota Iksan ini nama masjidnya Ammar bin Yasir. Dulunya Ammar bin Yasir ini gereja apa? Asbab dakwah dibuat di sana, salik di atas dipotong berubah menjadi masjid Pak. 12 hari kami di kota Iksan Pak. Habis itu baru kami menuju ke daerah Busan Pak. Terakhir kami daerah sana, alhamdulillah cuaca iklim dengan hujan es yang turun, iklim sampai 5 di bawah 0 derajat Pak. Dengan terbiah itu makin semangat kita di medan dakwah. Jadi nggak ada yang sulit Bapak hadirin yang mulia. Bahkan amir kami dari Sumatera Barat mengatakan, bahkan dia kasar. Kami berangkat dari Sumatera Barat 4 orang, dari Jakarta 1 orang. Yang Sumatera Barat akhirnya tinggal terus 3 orang yang sampai selesai. Yang 1 gimana? Syahid di jalan Allah. Haji Bapak hadirin yang mulia, syahid. Sewaktu kami sudah meninggalkan Korea, dia syahid. Masuk di Malaysia. Alhamdulillah hari kedua musyawarahkan untuk berobat di Padang. Akhirnya syahid dari sana. Kami masih di Malaysia Pak hadirin yang mulia. Jadi inilah sebenarnya dakwah ini Pak hadirin. Enggak ada yang sulit. Yang penting kemauan. Bersedia insya Allah. Jangan dilihat kantong kita, lihat kantongnya Allah SWT. Saya ini ngomong di masjid ini, mau berangkat Bapak hadirin yang mulia, masalah takut 0. Tapi penampilan saya nggak ada kayak orang nggak punya uang Pak. Ini siapa yang heran Bapak hadirin yang mulia, nggak bisa orang melihat saya dengan sebelah mata. Saya seolah punya uang. Alhamdulillah ada yang ngurus visa saya. Akhirnya saya mau berangkat hadirin, modal dari Sumatera ke Padang ke Jakarta aja hadirin yang mulia. Akhirnya
Bahkan di bandara ada juga yang masukkan uang puluhan juta ke kantong saya. Gak ada tempat saya minta dengan yang mulia. Jadi yang berangkatkan Allah SWT. La ilaha illallah. Terima kasih. Jazakallah. Masya Allah. Semangat semua insya Allah Pak. Masya Allah ya. Yang belum punya paspor, kurang segera buat paspor insya Allah Pak ya. Kan sekarang mudah. Apalagi kita paspor sekarang ini 10 tahun ya. Jadi jangan sampai, kalau bisa orang-orang lama itu ya, jangan sampai paspornya mati. Ya, mati segera buat begitu. Baik, berikutnya yang baru pulang dari Thailand. Silakan, Masya Allah. Dari mana? Sumsel ini? Oh, Masya Allah. Dari Sumsel, Masya Allah. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekalian kepada Allah SWT, yang tahu Allah SWT, kami satu jemaah dari Markas Natan, tepatnya dari Markas Daerah Betung. Allah berikan kemudahan untuk dapat berangkat keluar di negeri Thailand. Alhamdulillah, sebagaimana disampaikan Pak Firman tadi, sebelumnya kita buat amalan, terutama persiapan dengan 5 tahapan. Beberapa bulan kami usahakan, yang semulanya kami ingin berangkat 1 halakoh, cuma alhamdulillah terbentuk 5 orang dari halakoh, dan kita pun buat silaturahmi ke halakoh terdekat, dan mereka juga ada 5 orang. Jadi akhirnya 1 menjadi 10 orang personil. Jadi alhamdulillah sebelum berangkat ini memang terutama kawan di halakoh sebelah banyak dapat kemudian targipan susah payah, nanti kita tidak dapat rute, tidak diikram. Tapi kita yakin insya Allah ini dalam perjalanan dakwah pasti Allah akan berikan pertolongan. Nusra Allah Subhanahu wa taala akan datang karena kita dalam usaha yang benar. Maka kami waktu itu di Betung Markas ada pertemuan ulama Umaro dan Habaib di Sumatera Selatan. Waktu itu berkumpul sekitar 1000 orang, dan juga dari Temburu ada orang tua kita yang datang 4 orang pada ketika itu. Maka terbentuk beberapa jemaah, dan diantaranya jemaah kami yang akan berangkat ke negara jauh, ke Thailand. Anda sekalian, jadi pokoknya kita ada sebuah kemantapan keyakinan, walaupun banyak informasi tetap kita usahakan. Kami berangkat langsung karena kita minta informasi dari penanggung jawab yang ada di Temburu, orang tua kita memberikan perizinan langsung dari Palembang waktu itu. Kami ke Batam. Alhamdulillah di Batam sudah ada ustadz-ustadz ulama-ulama kita dari alumni Temburu yang menunggu kita di bandara untuk memberikan ikram ke markas Batam untuk menguruskan tiket persiapan kita untuk menyeberang ke Johor. Hanya lewat Johor penerbangan waktu itu. Tapi ketika kita akan lewat di imigrasi, 1 orang teman kita bermasalah paspornya. Jadi kita minta bagaimana musyawarah dengan orang tempatan. Kata orang tempatan, jemaah tetap langsung saja, yang satu ini insya Allah kami akan usahakan di sini. Jadi syukur jemaah sekalian, itulah hikmah. Kita lihat bagaimana pertolongan Allah SWT langsung diuruskan paspor oleh alumni Temburu yang ada di sana. Walaupun kami dari Sumsel, diuruskan paspor di Batam tidak jadi masalah, dan nunggu beberapa hari. Kami terus melanjutkan perjalanan menuju ke Kelantan, Rantau Panjang, karena akan lewat dari Sungai Golok. Dan ketika itu untuk menuju ke markas sudah malam. Alhamdulillah kita ada hubungan dengan orang Kelantan, Rantau Panjang. Mereka langsung siap jemput ketika itu. Jemaah turun di terminal, kita untuk menuju ke markas halakohnya perjalanan sekitar 20 menit. Mereka sudah standby di situ. Walaupun hari hujan, mereka siap menunggu jemaah di sana. Sekitar jam 12 malam. Sekarang alhamdulillah di sana kita diikram, diberikan perkhidmatan, dan pagi harinya kita dihantar untuk menyeberang lewat Sungai Golok. Dan alhamdulillah di Sungai Golok juga sudah banyak saudara-saudara kita dari Thailand. Hanya sekarang ini mungkin masuknya agak perlu sedikit ada kerjasama dengan ahbab aruf yang di Thailand. Maka mereka di sana sudah menunggu kita. Banyak yang menunggu kita di sana, termasuk tanggung jawab dari markas Golok sudah menunggu kita untuk bertemu dengan petugas-petugas imigrasi yang dari situ. Maka alhamdulillah kita isi formulir dan langsung dibawa ke dalam bersama dengan ahbab yang ada di Thailand. Tidak jadi masalah. Semua mendapatkan cop untuk masuk menuju ke markas Yalah. Surat jalan dari mana ini? Surat jalan ini kita sudah jalan dari Temburu. Dari Temburu. Alhamdulillah. Jadi kita sampai di Yalah 1 hari, besok paginya kita dimusyawarahkan. Jadi ini bukti nyata Pak, bukan cerita saja. Ini walaupun ini sebagai landasan, sebagai makhluknya saja, tetapi kita tunjukkan langsung kepada tim tasbih surat dari Temburu. Banyak juga kanti-kanti saudara kita dari sebelah yang pemantar biar lewat baik. Tak saya urus di Gubris, kita tunjukkan dengan teman-teman tasbih, ini surat dari Temburu. Dan langsung diganti dengan surat dari Makassar resmi Pak Firman. Masya Nah, ini surat jalan di Yalah diberikan foto
kami digerakkan di daerah Patani. Ya, mereka sudah tukar surat jalan kita resmi dengan surat jalan dari Yala, Markas Yala. Ya. Maka diberikan rute ke sana di Ikram, alhamdulillah tidak ada sedikit masalah, apalagi di Thailand. Waktu itu musim durian, masya Allah. Ya. Nah, jadi segala macam muncul Pak, ya, di masjid. Nah, jadi pokoknya seluruhnya, bahkan sampai kami ketika itu mendengar di sana ada satu ulama besar dari Palembang, Syekh Abdul Somad Palembani, yang dia sahid menjadi peguam di sana juga. Maka kami ada keinginan untuk ziarah ke makamnya. Respon daripada imam di sana, ya, orang-orang di sana begitu baik, bahkan menyiapkan satu bis, ya, satu minibus spesial untuk kita datang ziarah ke sana. Ya, bahkan ada beberapa masjid tua yang umurnya 300 tahun, 2 tahun kita diajak, karena Patani ini termasuk daerah Islam yang banyak di wilayah selatan itu, termasuk banyak ulama-ulamanya dan banyak masjid-masjid peninggalan yang lama. Jadi kita dibawa keliling silaturahmi sampai kami juga ziarah ke makamnya Syekh Abdul Somad Palembani. Nah, dia termasuk ulama yang mengarang kitab banyak, bahkan menjadi syuhada juga. Masya Allah. Informasinya dia dipenggal dan kepalanya sekarang ada di museum di Bangkok oleh Raja Siam. Dia mujahid, dia pengarang kitab, ulama, dan banyak beberapa orang Palembang yang berkubur dari situ, termasuk juga dari maskullah wanita-wanita juga. Maka masya Allah ada sekalian, ya, kami sempat dibawa dan ketika kami akan memberikan keperluan karena sudah lama dipakai kendaraannya, dibilang tak usah, cukup bayar dengan doa saja. Doakan saya sampai ke Indonesia, sampai ke Buru juga. Nah, masya Allah ada sekalian. Jadi tidak ada masalah. Penting kita ada keyakinan, alhamdulillah, melalui lisan juga ada melalui bukti yang tertulis, mereka sambut dengan senang hati. Ya, mereka sangat-sangat senang untuk menerima jemaah kita. Dan akhirnya kami pun ketika dari Thailand langsung menuju ke markas Sri Petaling. Kita akan pulang lewat bandara Sri Petaling. Di markas Sri Petaling alhamdulillah kita disambut, ditanya dari Temurun, kita sampaikan dikira kita akan bergerak di Malaysia. Cuma kami katakan cuma transit 1 malam dan besok akan berangkat ke bandara. Akhirnya mereka sudah uruskan semua persiapan dan pada malam hari sekitar jam 12 kita dihantar ke bandara untuk keberangkatan besoknya. Nah, jadi itulah saya sedikit dan terjadi. Mudah-mudahan kita jangan ada keraguan lagi, tanamkan kemantapan, yakin masalah Allah SWT. Nah, karena kita tidak dinas, maka siapkan ke berbagai-bagai benua yang saya sampaikan pada tadi. Soalnya Mas Kini. Masya Allah. Amin. Terima Minimal setiap kita jangan mati sebelum 5 benua, Pak. Ya. Siapa niat sebelum mati 5 benua? Ya. Dan sudah punya paspor coba katakan. Ya, nah ini siap berangkat semua insya Allah ya. Yang belum buat paspor segera berpaspor. Jadi satu contoh Pak ya. Ya. Allah mudahkan semua. Jadi kita nafikan semua ya. Allah mudahkan, mudah semua urusan kita. Yang berikutnya jemaah dari cukup ya. Alhamdulillah sekalian. Jadi tadi itu